Pembangunan alun-alun Bandar terus dipacu. Proyek yang digadang-gadang menjadi ikon baru Kecamatan Bandar itu kini telah menapaki progres 25% per awal Oktober 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, saat melakukan inspeksi mendadak, sidak, di lokasi proyek, Rabu, 8 Oktober 2025. Ia menyatakan optimisme bahwa pembangunan akan selesai sesuai jadwal, yakni pertengahan Desember. Dalam sidaknya, Faiz tak hanya meninjau fisik bangunan, tetapi juga menyoroti kualitas material. Ia memberikan dua catatan penting kepada pelaksana proyek. Pertama, soal pasir uruk, Faiz menyarankan agar pasir yang digunakan berasal dari Wonosobo, yang dikenal memiliki kualitas unggul dan sesuai spesifikasi teknis. Ia juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap standar material akan dikenai sanksi. Catatan kedua menyangkut tumpukan sampah pasar yang masih terlihat di area proyek. Faiz berjanji akan segera mencari solusi agar area alun-alun bersih dan nyaman saat difungsikan nanti. Pembangunan alun-alun Bandar bukan sekadar menghadirkan ruang terbuka hijau, RTH, tetapi juga sebagai pemecah keramaian yang selama ini terpusat di Kota Batang. Faiz menyebut Bandar sebagai satu dari 4 wilayah yang ditargetkan menjadi kota baru, penyangga pertumbuhan ekonomi Batang. Menanggapi kekhawatiran soal potensi menjamurnya pedagang kaki lima, PKL, Faiz menegaskan bahwa fungsi utama alun-alun adalah untuk aktivitas masyarakat, bukan untuk berdagang. Ia mengajak masyarakat dan perangkat kecamatan untuk menjaga ketertiban dan melanjutkan penataan wilayah yang dinilainya sudah cukup rapi. Di sisi progres sudah sesuai timeline, artinya kontrak kan di pertengahan Desember, ini di awal Oktober itu sudah 25%. Artinya dari sisi progres sudah sesuai. Kemudian yang kedua, beberapa saya cek sampel bahan, alhamdulillah sesuai seperti paving yang akan kita pakai di mana, di tempat parkirnya. Terus kemudian hanya sedikit saya kasih saran terkait dengan pasir. Kalau bisa pakai pasir yang Wonosobo yang memang kualitasnya bagus, sesuai dengan spek yang kita harapkan. Jadi saya tadi minta begitu, kalau sampai enggak ya nanti akan tentunya kita berikan sanksi kalau nggak sesuai standarnya ya. Nah kemudian masih ada tumpukan sampah yang itu memang sampah dari pasar, kita nanti akan carikan solusi ke depan supaya nggak ada lagi sampah di situ. Terus kemudian ada beberapa titik yang itu berpotensi orang jatuh, juga akan kita carikan solusi sehingga ke depan benar-benar bisa dimanfaatkan sebagai area terbuka hijau yang bisa dimanfaatkan semua masyarakat di Bandar khususnya. Ya. Itu kira-kira alun-alun ini bisa jadi pemecah keramaian di kota juga? Harapannya begitu karena memang kita juga punya 4 yang kita target menjadi kota baru, yaitu selain Batang Kota sendiri adalah Bandar, Grinsing, dan Limpung. Mungkin ke depan akan nambah Banyu Putih. Ini yang harapannya akan menjadi sentral pertumbuhan ekonomi kita, sentral pusat keramaian kita. Misalnya alun-alun kan di daerah sama dengan PKL ini. Ya ini nanti makanya tugas kita bersama, termasuk nanti Pak Camat, bagaimana nanti begitu ini jadi, jangan sampai ini dimanfaatkan tidak sesuai kebutuhannya, tidak sesuai dengan fungsinya. Fungsinya ruang terbuka hijau adalah akses masyarakat memanfaatkan untuk aktivitas, bukan untuk berjualan. Berjualan sudah ada tempatnya, dan kami menghimbau Bandar ini di awal startnya itu sudah cukup rapi. Artinya saya lihat di pinggiran jalan raya semua bangunan-bangunan sudah agak mundur. Nah ini harus kita pertahankan kedisiplinan dan kesadaran kita bersama untuk membangun Bandar ini menjadi rapi, dan akan terus kita tunjang beberapa infrastruktur ke depan termasuk trotoar dan lain sebagainya supaya semakin rapi dan semuanya berjalan sesuai dengan fungsinya, yang fungsinya ruang terbuka hijau untuk aktivitas masyarakat, fungsinya trotoar untuk orang berjalan kaki, fungsinya jalan raya untuk kendaraan, kemudian fungsinya ruko-ruko untuk tempat berjualan. Oke ya.